5 pertanyaan besar tentang Pesanggerahan Rejowinangun atau situs Warung Boto, Yogyakarta. Episode kali ini kita akan menelusuri situs Warung Boto yang berada di kota Yogyakarta. Sekaligus kita akan mencari jawaban dari beragam pertanyaan yang muncul dalam kaitannya dengan bangunan ini. Mulai dari siapakah yang mandi di pesanggerahan ini? Apakah selir raja? Benarkah bangunan ini tidak menggunakan konstruksi kayu atau otot besi? Mengapa pintu dan anak tangganya tidak lurus? Mengapa banyak ruangan atau kamar? Mengapa terdapat bangunan seperti gardu pandang atau menara pantau? Mengapa terdapat 2 kolam dengan bentuk yang berbeda? Mengapa pula terdapat ruang pengimaman atau masjid di paling atas? Benarkah tempat ini untuk ritual raja bersama para selirnya? Dan masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan lain. Namun, kami akan merangkumnya menjadi 5 pertanyaan umum. 1. Bagaimanakah sejarah pendiriannya? 2. Apa fungsi sebenarnya? 3. Mengapa lokasinya tidak di dalam Keraton Yogyakarta? 4. Mengapa susunan pintu, anak tangga, serta bentuk bangunannya dibuat sedemikian rupa? 5. Benarkah hal ganjil sering muncul di sini? Anda dapat memilih setiap segmen dari masing-masing pertanyaan di depan tadi dengan klik link di kolom deskripsi. Namun, kami harapkan Anda menonton video ini secara penuh agar tidak terjadi salah paham. Kami selalu terbuka terhadap kritik dan saran dari Anda, karena tidak menutup kemungkinan penjelasan kami juga bisa saja salah atau kurang tepat. Sejarah dibangunnya Pesanggerahan Rejowinangun. Pesanggerahan Rejowinangun juga memiliki sebutan lain, yakni Umbul Warung Boto atau Pesanggerahan Warung Boto. Situs ini memiliki nama asli Pesanggerahan Rejowinangun, namun sekarang lebih dikenal sebagai situs Warung Boto. Pesanggerahan ini secara keseluruhan meliputi wilayah Kelurahan Rejowinangun dan Kelurahan Warung Boto. Mengapa tempat ini disebut umbul? Karena di lokasi tersebut terdapat sumber mata air besar atau sendang yang ditemukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sedangkan pesanggerahan berarti tempat peristirahatan, maka tempat ini juga dinamakan umbul. Beberapa sumber primer menyebutkan bahwa Pesanggerahan Warung Boto mulai dibangun sejak tahun 1711 Jawa atau 1785 Masehi oleh Hamengkubuwono II. Babat Momana menuliskan tahun pembuatan pesanggerahan ini yaitu 1711 tahun Dal. Kanjeng Gusti ngawit yasa ing Rejowinangun. Sedangkan serat Renggan berbentuk sekar sinom menyebutkan sebagai berikut. Berdasarkan keterangan dalam serat tersebut, dapat diketahui bahwa pembangunan pesanggerahan ini dibangun oleh Hamengkubuwono I
lantas diteruskan oleh Hamengkubuwono II yang saat itu masih menjadi putra mahkota. Bangunan Pesanggerahan Rejowinangun ini dibangun tanpa menggunakan kerangka kayu, tetapi lebih ke susunan batu bata kuno yang saling mengunci sehingga membuat bangunan nampak kokoh meski berusia sangat lama. Bangunan situs ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bangunan di sebelah barat dan timur Sungai Gajah Wong. Situs ini dilengkapi dengan kolam, taman, dan kebun layaknya sebuah pesanggerahan secara umum. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan kenyamanan dan ketenangan Sri Sultan dan kerabatnya. Nah, berikut denah situs Warung Boto secara keseluruhan. Sultan Hamengkubuwono II juga membangun banyak sekali pesanggerahan, antara lain Pesanggerahan Cendonosari, Pesanggerahan Kanigoro, Pesanggerahan Kuarasan, Pesanggerahan Madya Ketawang, Pesanggerahan Madya Tawang, Pesanggerahan Ngarjokusumo, Pesanggerahan Pelem Sewu, Pesanggerahan Pengawat Rejo, Pesanggerahan Purworejo, Pesanggerahan Rejokusumo, Pesanggerahan Samas, Pesanggerahan Sonopakis, Pesanggerahan Sonosewu, Pesanggerahan Tanjung Tirto, Pesanggerahan Tlogoji, Pesanggerahan Toyo Temumpang, Pesanggerahan Warung Boto, Pesanggerahan Wonocatur atau Gua Siluman. Nah, banyak sekali bukan? Itulah sebabnya Hamengkubuwono II disebut sebagai Raja Pembangunan Besar dalam tradisi sebagai seorang Raja Jawa. Apa fungsi bangunan Pesanggerahan Rejowinangun? Banyak yang menceritakan bahwa pesanggerahan ini digunakan untuk tempat pemandian raja dan para selir. Namun, dari berbagai sumber yang dapat kami kumpulkan, tempat ini sebenarnya justru digunakan sebagai tempat peristirahatan dan pemandian raja beserta keluarga dan anak-anaknya. Memang terdapat dua kolam berbentuk persegi panjang dan bulat. Dari kolam yang bulat inilah sumber air tersebut berasal, kemudian mengalir ke kolam yang lain, termasuk ke kolam persegi panjang. Dan memang mengalir juga ke saluran-saluran setelahnya. Ini jika airnya penuh, keluarnya dari sini. Dari sini mengalir ke lubang itu. Terus tembus ini. Lantas, mengapa banyak sekali ruangan atau kamar? Ruangan-ruangan ini memang digunakan sebagai ruang ganti busana, untuk menginap keluarga, serta digunakan sebagai tempat bersembunyi jika musuh mengancam keselamatan raja dan keluarganya.
Berarti kok mau pindah ke sana terus lewat luar ya? Iya kan, itu kan Jaga Pak ya? jaga. Ini Pak, ada fotonya Pak. Kita tahu bahwa keluarga raja merupakan keluarga besar. Jika musuh menyerang keraton dan dalam keadaan darurat, pesanggrahan ini mampu menampung keluarga raja dengan aman karena banyak sekali ruangan di tempat ini. Dua buah kolam yang berada di sini digunakan untuk berelaksasi raja dan keluarganya, sekaligus digunakan sebagai benteng pertahanan. Banyaknya lorong, pintu, anak tangga, ruangan, serta ruangan-ruangan rahasia lainnya memang dibuat sedemikian rupa agar musuh menjadi bingung saat menyerang. Raja dan keluarganya dapat secepat kilat meloloskan diri karena banyaknya ruangan dan lorong. Hal ini dikuatkan dengan adanya bangunan seperti gardu pandang. Disinilah prajurit keamanan mengawasi serta memantau situasi dan keamanan jika ada musuh yang menyerang. Prajurit yang berjaga di gardu pandang ini akan memberitahukan kepada raja yang ada di dalam dan warga sekitar di luar bangunan dengan cepat jika ada musuh yang mengancam. Para prajurit akan berjaga di sini jika kolam sedang tidak digunakan oleh raja, putra-putri, atau keluarganya. Namun, jika kolam ini sedang digunakan, prajurit akan berjaga di luar benteng, sedangkan para abdi dalam akan berjaga di luar kolam. Oke, kita berada di situs pesanggrahan Warung Boto yang ada di Yogyakarta. Dan di situs Warung Boto ini bangunannya tidak menggunakan besi ataupun kayu, namun batu bata yang ada di sini dibentuk sedemikian rupa saling mengunci sehingga menguatkan dari bangunan itu sendiri. Di belakang saya ada kolamnya, kemudian di sini mungkin adalah tempat jaga dari para prajuritnya. Mengapa lokasinya tidak di dalam keraton Yogyakarta? Lokasi pesanggrahan Rejowinangun memang terbilang jauh dari keraton. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu Sultan Hamengkubuwono memang dikenal sebagai seseorang yang detail dan jeli dalam menentukan sebuah kebijakan, termasuk membuat pesanggrahan ini. Kala itu, beliau menemukan sumber air atau disebut juga dengan umbul. Sumber air tersebut ada di dalam bagian kolam lingkaran yang di tengahnya terdapat seperti pancuran. Inilah sumber air yang dimaksud. Alasan yang kedua adalah istana atau keraton pastilah ramai hiruk-pikuk masalah negara, dan beliau ingin lebih tenang ketika berelaksasi dan bermeditasi, sehingga dipilihlah lokasi pesanggrahan ini yang lumayan jauh dari keraton atau istana. Perlu diketahui bahwa di situs Warung Boto ini juga terdapat pengimaman atau mihrab. Ruangan berbentuk seperti musola ini tidak hanya digunakan untuk sholat saja, tetapi digunakan oleh Sultan sebagai tempat berzikir dan bermeditasi mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
dan kita harus menaiki tangga yang disusun sangat estetik dan seperti zigzag. Ruangan ini merupakan tempat yang sakral. Mengapa? Karena di tempat inilah seringkali Sultan berdoa dan beribadah. Jadi, jika teman-teman berkunjung ke lokasi ini harus menjaga kesopanan, baik itu perkataan maupun perbuatan. Mengapa susunan anak tangga dibuat tidak lurus dan bentuk-bentuk ruangan serta lorongnya sangat estetik? Seperti dalam penjelasan sebelumnya, bahwa pesanggerahan ini dibangun tidak hanya untuk tempat berelaksasi dan beristirahat, tetapi juga dapat berfungsi sebagai benteng pertahanan jika keadaan keraton darurat. Raja dan keluarganya akan secepat kilat dapat bersembunyi dan meloloskan diri karena banyaknya lorong dan pintu yang membingungkan bagi yang tidak paham akan denah dan jalur rahasia. Belanda yang saat itu menjadi ancaman akan kebingungan dan kewalahan manakala prajurit keraton yang tiba-tiba menghilang namun dapat secepat kilat menyerang balik. Kemunculan prajurit secara mendadak pun juga semakin membuat musuh kocar-kacir. Di daerah Yogyakarta ini banyak sekali lorong-lorong bawah tanah yang saling terhubung. Kisah mistis situs Warung Boto. Banyak yang menceritakan bahwa di lokasi ini sering terdapat sosok yang menampakkan diri. Mengenai hal ini, tentu setiap orang mengalami pengalaman yang berbeda-beda. Namun, marilah kita berpositif thinking bahwa bangunan ini merupakan bangunan yang bernilai sejarah tinggi yang juga sekaligus sebagai salah satu tempat beristirahat dan bermeditasi. Tentunya tidak sembarangan orang yang dapat berkomunikasi dengan keberadaan sosok yang dimaksud. Terlebih, sosok tersebut adalah tokoh keraton atau sultan. Sultan atau raja adalah orang pilihan dan berwibawa. Sangatlah tidak mungkin untuk menampakkan diri kepada orang-orang biasa. Cerita ritual mandi kembang yang dilakukan oleh raja dan keluarganya ketika mandi di lokasi ini sebenarnya adalah lebih ke relaksasi. Dan aroma bunga mawar akan memberikan bau harum dan lebih terasa nyaman ketika berendam di dalam kolam. Ketika di zaman sekarang kita melakukan spa saja dianggap biasa, lantas kenapa ketika masa itu raja berendam dengan bunga mawar dianggap ritual khusus dalam kaitannya dengan hal mistis? Pertanyaan ini sebenarnya pernah kami bahas dalam video sejarah kemenyan dan air susu gadis di channel ini, atau klik link di pojok atas. Dahulu, sebelum direnovasi, memang bangunan ini terlihat angker dan menyeramkan. Namun, kini tempat ini menjadi lokasi favorit untuk berfoto, termasuk putra Presiden Joko Widodo. Bangunan yang ada di sebelah sana itu adalah bangunan pengimaman.
yang di sana difungsikan Situs Warung sebagai tempat Boto sholat. merupakan benteng sekaligus karya seni bangunan yang sangat unik. Penempatan pintu, kolam, anak tangga, dan lorong-lorongnya ternyata memiliki perhitungan yang sangat detail. Sebagai generasi penerus, sudah selayaknya kita untuk selalu menjaganya. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Ikuti terus perjalanan kami mengulas hal unik dan tempat yang menarik yang tayang dalam episode selanjutnya. Sampai jumpa.